Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Jelang Pulang bersama saya Rana, dan sekarang saya di sini bersama dengan siapa? Kalau boleh bisa kenalin diri dulu. Nama saya Sabita Takia dari kelas 11 IPA 5. 11 IPA 5. Saskia. Sabita Takia. Dipanggilnya? Sabit aja nggak? Sabit. Oke, Sabit. Gimana Sabit untuk hari ini kabarnya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, baik ya. Sabit dari 11 IPA. Gimana kemarin PAT? Lancar? Alhamdulillah sih. Lumayan lah. Oh gitu ya. ya. Kira-kira Sabit kemarin ada kesulitan nggak ketika mengerjakan PAT? Ada lumayan. Soalnya kan kayak ada beberapa. Mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai yang memuaskan ya Sabit ya. Amin. Di pembagian rapot nanti. Amin. Nah, jadi Sabit ini merupakan siswa 11 IPA 5 MAN 1 Kota Bogor. Sabit juga merupakan salah seorang ketua dari komunitas baca yang ada di MAN 1 Kota Bogor. Itu bisa dijelaskan nggak sih Sabit ini sekarang ada di komunitas apa gitu? Nama komunitas saya itu komunitas tim literasi. Komunitas tim literasi. Ya, Terus sebenarnya komunitasnya belum gede sih. Soalnya emang baru tahun keduanya. Oh gitu, tahun kedua ini. Berarti pertama berdiri tahun 2023. Iya, 2023. Oh, kenapa Sabit membangun sebuah komunitas literasi ini gitu? Karena kan di MAN 1 ini kan belum ada ya komunitas baca. Paling adanya kayak jurnalistik atau seni-seni lain. Tapi kalau baca itu belum ada, jadi dibuatlah komunitas ini. Oh, jadi karena mungkin melihat di MAN 1 ini belum ada yang namanya komunitas baca gitu ya. Makanya Sabit membentuk komunitas tersebut gitu ya. Iya. Itu sejarahnya kira-kira masih ada lagi kah gitu cerita yang melatar belakangi Sabit membentuk komunitas tersebut gitu? Selain karena emang tidak ada komunitas baca atau komunitas literasi di MAN 1 gitu. Ada gak latar belakang lainnya gitu? Ada sebetulnya. Itu awalnya kan kita disuruh membuat puisi. Iya. Dari puisi itu karena dibutuhin 50 karya, kan kurang tuh kalau buat beberapa orang doang. Nah, kita buatlah komunitas ini biar orang tuh pada tertarik. Oh, ada ini nih. Oh, jadi aku mau buat puisi, bisa nih kita kirim ke sini. Atau karya-karya lain kayak misal cerpen, monolog, atau apapun, jadi bisa kirim ke sini. Iya. Jadi dibuatlah ini biar karya-karya dari siswa MAN 1 itu bisa dipublikasikan. Dipublikasikan. Jadi komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor ya namanya ya? Iya. Ini merupakan sebuah wadah atau media untuk mempublikasikan karya-karya siswa dari MAN 1 Kota Bogor. Tujuannya selain untuk mempublikasikan apalagi sih kira-kira? Itu selain itu jadi misalkan ini buku ini juga karena awalnya dari buku ini kan kita MAN 1 ini ikut Nyala Nesia. Nah, Nyala Nesia itu kalau mau ikut ini harus punya tim literasi tersendiri. Jadi kita harus membuat tim literasi di sekolah MAN 1 agar bisa membuat produk buku ini. Saya pengen nanya lagi nih. Boleh sambil diminum minumannya. Takutnya haus, ceket gitu kan di tenggorokan gitu. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama ini oleh komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor? Kegiatannya itu sebetulnya nggak banyak ya, karena kan kita nggak ada kayak proker-prokernya. Belum, kayak maksudnya belum jelas, nggak ada sesuatu itunya. Nah, kegiatannya paling cuma kumpul selama 2 bulan sekali buat ngebahas kayak kita harus ngapain ke depannya. Jadi perkumpulan yang dilakukan oleh komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan sekali untuk membahas agenda apa yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian untuk membahas juga siapa aja yang sekiranya bersedia untuk mengirimkan karyanya ke komunitas gitu untuk dipublikasikan seperti itu. Lalu komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor ini selama ini menggunakan platform apa aja sih, media apa aja gitu untuk mempublikasikan karya-karyanya? Boleh disebutkan mungkin dan boleh dipromosikan juga kepada teman-teman siswa MAN 1 Kota Bogor. Yang pertama yang pasti ada IG, nama IG-nya ya Literasi MAN 1 Kota Bogor. Terus ya paling sama ada website. Iya, tapi aku lupa namanya. Wah, kenapa bisa lupa gitu? Soalnya belum dipakai, belum digunain websitenya. Oh gitu.
ya belum dikelola dengan baik. Tapi bagus juga itu kalau misalkan emang website itu berjalan semestinya gitu. Itu juga lagi dipikirin. Iya, karena itu salah satu media juga kan untuk mempublikasikan karya teman-teman gitu kan ya. Jadi teman-teman yang belum tahu komunitas literasi Man 1 Kota Bogor ini, akun Instagramnya apa? Tadi apa? @apa? Literasi Man 1 Kota Bogor. @literasi Man 1 Kota Bogor. Ya, nggak pakai underscore, nggak pakai titik ya. Ya. Nanti bisa di-follow sama teman-teman gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa baca karya-karya dari siswa Man 1 Kota Bogor, dan teman-teman juga yang berminat untuk berkontribusi bisa mengirimkan juga ya. Bisa. Karya ke komunitas itu ya. Iya. Melalui apa itu kira-kira kalau dikirimkan tuh? Bisa lewat langsung DM aja. Langsung DM aja, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengirim karyanya gitu ya. Kemudian saya pengen nanya lagi nih selanjutnya. Bagaimana nih kalau misalkan ada teman-teman dari Man 1 Kota Bogor yang ingin bergabung di komunitas tersebut? Apakah ada proses rekrutmennya atau emang mungkin dibuatnya cair gitu, yang mau gabung aja gitu? Iya betul gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak ada seleksi-seleksi kayak ada syarat-syarat harus ini harus itu, nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau mau gabung ya silakan, boleh banget. Soalnya emang anggotanya sedikit sih sebetulnya. Oh gitu. Ada berapa orang anggotanya? Kurang dari 50. Kurang dari 50? Iya. Wah segitu udah banyak kali. Bukan sedikit. Oh, yang aktif dikit. Iya. Teman-teman nih, siapapun bisa bergabung gitu ya, selama itu adalah keluarga besar Man 1 Kota Bogor ya, khususnya teman-teman siswa gitu ya. Dan nggak ada syarat administratif, betul? Nggak ada, nggak ada ya. Jadi langsung masuk aja kalau emang berminat di literasi kayak gitu. Saya pengen nanya nih ke Sabit, selama ada di komunitas baca, selama ada di komunitas itu pengalaman apa sih yang udah Sabit dapatkan gitu? Banyak sebetulnya. Saya dari awal sih cerita dikit ya. Awalnya tuh saya sebenarnya nggak pengen gabung ke literasi, bahkan jadi ketua aja nggak kepikiran. Kenapa tuh? Soalnya kan udah ditawarin 2 kali sama Pak Tommy, mau gabung nggak? Terus saya bilang nggak bisa, karena awal disuruh gabung itu karena disuruh buat puisi. Saya bilang, aduh saya nggak bisa nih buat puisi. Tapi karena teman-teman saya itu kayak pada ikut, pada gabung, kayak saya jadi FOMO dong istilahnya ya. Iya. Terus jadi akhirnya saya bilang lah ke Pak Tommy, Mbak, saya mau ikut ini. Oh ya udah silakan, boleh. Saya ikut literasi, terus saya bikin puisinya. Padahal awalnya saya nggak mau. Oh gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya nggak kepikiran buat punya komunitas literasi atau bahkan ke literasi itu sendiri ya. Karena mungkin ada teman-teman yang ngajakin jadi ikut gitu. Menarik sih, jadi ada virus positif yang berhasil ditularkan gitu ya mengenai literasi ini. Selain dari pengalaman itu, hal apa yang sudah dipelajari dan didapatkan oleh Sabit selama berkecimpung di komunitas literasi ini? Kayak aku tuh jadi bisa nulis puisi dengan baik. Terus sekarang juga kan lagi ada program buat buku cerpen, antologi cerpen. Antologi cerpen? Iya, sekarang. Terus kemarin kan juga ada seminar buat bikin cerita fiksi, itu juga diajarin. Terus cara biar kalau kan ada yang namanya membaca puisi, nah itu diajarin cara gimana kita membaca puisi. Intonasinya gimana, intonasi, suaranya, aksennya ya, dan artikulasinya juga ya. Pelajaran yang didapat setelah gabung dengan komunitas literasi Man 1 Kota Bogor ini ya, dimulai dari membuat cerpen gitu kan, membuat puisi, bahkan cara menyampaikan puisi itu pun diajarin gitu ya. Ini saya masih agak penasaran nih. Tadi sempat di-mention tentang buku ini kira-kira boleh diceritain lagi gak gimana? Kenapa bisa ada buku yang ada di hadapan kita ini? Katanya ini adalah buku karya dari siswa-siswa Man 1 Kota Bogor. Boleh ceritain tentang karya ini? Kan jadi awalnya itu Bu Nining kali ya. Iya. Dia gabung ke komunitas Nyalanesia. Nyalanesia? Iya, namanya Nyalanesia. Nah itu didukung sama GSMB, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. Nah jadi di setiap sekolah itu disuruh menulis buku, entah itu antologi puisi, entah itu antologi cerpen. Pokoknya yang penting ada produknya, ada bukunya. Nah akhirnya Bu Nining gabung ke situ, kita juga harus daftar kan, sekolah juga harus daftar ke itu. Nah dari merekanya juga ada persyaratan harus ada komunitas tim literasi di semua sekolah itu. Jadi
akhirnya dibikinlah komunitas ini agar kita bisa masuk ke komunitas Nyalanesia ini. Nah, jadi akhirnya kita bikin buku pertama kita, antologi puisi. Wah, antologi puisi? Iya. Karya pertama teman-teman? Iya, karya pertama. Oh. Terus ini dibutuhin 50 karya kan. 50 karya. Jadi kita akhirnya mencari orang yang mau masuk ke tim literasi. Terus karena masih dikit, jadi satu orang buat 2 puisi. Satu orang buat 2 puisi? Iya, jadi begitu akhirnya. Ini kebanyakan puisinya bercerita tentang apa gitu? Apakah satu tema semua atau ini temanya bebas? Temanya satu. Apa tuh? Temanya itu sepakat waktu itu kita pilih temanya lelah. Lelah? Iya. Kenapa lelah? Pengen nanya saya, kenapa lelah? Karena waktu pas kan kita kumpul dulu, kita bincang-bincang kayak ini maunya apa nih? Kayak nanti terus kita vote. Tadinya ada kayak kematian, ada... Waduh, kematian, iya. Mengerikan. Ada bullying, ada kisah cinta, ada kenangan. Nah, akhirnya di foto. Yang mana nih yang paling banyak peminatnya? Akhirnya karena kita lihat, oh lelah nih, kayaknya lelah tuh luas ya, bisa kemana aja. Kita lelah aja kali ya. Ya udah akhirnya kita pilih lelah. Jadi tema besarnya adalah lelah gitu. Tapi mungkin setiap puisi itu memiliki pesan atau cerita lelah dari berbagai macam pengalaman ya, dari berbagai macam kisah gitu. Menarik gitu ya, sangat luar biasa. Nanti deh setelah ini saya pengen baca karya siswa-siswa MAN 1 Kota Bogor yang luar biasa ini. Jadi teman-teman, komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor ini ternyata itu terbentuk karena adanya dorongan dari komunitas Nyalanesia yang didukung oleh Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional atau GSMB gitu ya. Dari GSMB ini, dari Nyalanesia ini merekomendasikan setiap sekolah ini memiliki komunitas literasinya masing-masing untuk mewadahi teman-teman yang memang memiliki minat terhadap literasi dan memang juga misinya itu untuk menumbuhkan semangat literasi di sekolah masing-masing. Dari komunitas itu, akhirnya teman-teman komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor mampu menciptakan karya yang luar biasa saat ini, yang sekarang ada di depan kita, buku antologi puisi. Di tengah-tengah masyarakat yang sekarang udah melek digital, di mana orang-orang itu sudah ketergantungan dengan yang namanya handphone gitu ya, atau gadget gitu kan. Menurut Sabit gitu, gimana sih, apakah literasi ini masih diperlukan atau enggak gitu? Kalau saya sendiri ya pasti perlu banget. Karena rasa kalau baca dari buku terus beda banget tuh. Kalau baca dari HP kan kayak nggak kerasa feel-nya. Kalau dari buku tuh kayak bisa ngerasain tekstur dari kertasnya, terus kayak setiap katanya, terus bikin gak sakit mata juga dong. Karena kan kalau dari HP kena radiasi. Menurut saya literasi masih penting banget. Literasi masih penting ya gitu kan. Menurut Sabit ini literasi buku fisik itu masih sangat diperlukan ya, masih sangat dibutuhkan karena mengingat dengan membaca buku fisik itu kita bisa merasakan langsung pengalamannya gitu ya. Dari mulai kita bisa merasakan aroma dari wangi kertasnya kayak gimana, tekstur buku atau kertasnya kayak gimana gitu ya. Bahkan setiap lembarannya itu pasti selalu ada pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan dari literasi digital gitu. Sepenting apa minat baca untuk siswa-siswa MAN 1 Kota Bogor ya secara khusus atau mungkin secara umumnya untuk masyarakat luas gitu. Sepenting apa sih? Penting banget. Soalnya kan karena kan kalau untuk siswa itu kan walaupun sekarang kita udah jarang ya buku paket tuh harus pinjem dulu ke perpus. Tapi walaupun gitu menurut aku literasi tetap penting. Jadi kita nggak ketergantungan sama yang namanya digital Google. Jadi nggak instan gitu. Kalau Google kan instan, kita ngetik keyword langsung ketemu. Kalau literasi berarti kita harus baca dulu dari awalnya bagaimana, akhirnya begitu. Ya udah, terus kalau untuk masyarakat umum sebagai dasar untuk bisa kayak kita tuh mengetahui dunia luas. Kita tuh nggak hanya terpaku pada pandangan kita doang. Jadi kita dari buku itu kita bisa tahu pandangan orang lain, bahkan sudut pandang yang kita bahkan nggak tahu sama sekali. Betul sekali. Karena kan ada istilah ya Bit ya, buku itu adalah jendela dunia. Iya betul. Jadi kalau kita pengen melihat bagaimana dunia ini,
dunia yang kita tinggali ini gitu ya. Bacalah buku. Betul seperti banget. itu. Tapi sebetulnya bukan soal jalan-jalan aja ya gitu. Lebih daripada itu gitu, jendela dunianya. Karena itu akan membuat kita tenggelam pada dunia pengetahuan gitu ya. Dunia kata-kata. Sehingga kita bisa menyelami berbagai macam wawasan. Nih, Sabit nih, kan tadi kan Sabit bilang bahwa awal mula Sabit tertarik dengan dunia literasi itu ketika Sabit diajak sama teman-teman. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah buku apa yang pertama kali Sabit baca dan buku apa yang sangat menginspirasi Sabit sehingga Sabit tetap konsisten pada dunia literasi. Oh, kalau yang buku pertama itu kan itu pas kelas 4 SD. Apa tuh? Itu buku fiksi. Judulnya Hafalan Sholat Delisa. Itu kan udah pernah difilmin ya, kalau tahu. Itu ada filmnya, Hafalan Sholat Delisa. Itu sebenarnya bukunya tebel sih. Mungkin 400 atau 500 halaman, aku juga lupa. Waktu itu pertama kali baca itu karena bosen di rumah. Terus gak tahu mau ngapain karena pas SD itu belum punya HP, belum dikasih HP pribadi. Iya, iya. Akhirnya aku baca itu, terus ternyata kok seru banget. Ternyata aku jadi kayak, kok aku bisa kebayangin gimana si Delisa ini. Pokoknya gimana si Delisa ini, dia hafalan sholatnya, terus gimana akhirnya dia, pokoknya akhirnya itu set ending, aku ingat banget. Set ending? Iya, set ending. Karena dia ketemu sama tengkorak ibunya. Waduh, tengkorak ibunya? Iya, itu menceritakan tentang tsunami. Tsunami? Iya. Lalu setelah baca buku apa tadi, Sholat Delisa? Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa. Apa yang Sabit pikirkan gitu dan apa yang Sabit lakukan setelah itu? Di situ kan bukunya sad ya. Aku sedih itu. Kayak kok gini. Soalnya di akhir cerita si Delisa ini dia hidupnya di kursi roda. Di kursi roda? Iya. Oh iya, iya. Karena itu kan pokoknya ada sesuatu sama kakinya, jadi kakinya harus diamputasi. Hidupnya di kursi roda, terus dia kehilangan uminya, kakak-kakaknya. Jadi kayak, aduh sedih banget. Terus akhirnya aku penasaran deh sama buku-buku lain. Itu yang latarnya itu kalau nggak salah tsunami-nya tsunami Aceh ya, betul? Iya, betul. Karena saya cuma nonton filmnya, nggak baca bukunya maksudnya gitu. Lalu buku apa lagi yang menginspirasi Sabit untuk tetap konsisten di dunia literasi ini? Kebanyakan buku fiksi sih. Fiksi. Karena kan aku juga masih remaja ya. Aku jadi lebih tertarik ke buku-buku novel, buku-buku fiksi gitu. Apalagi karyanya Terelie. Terelie? Yang mana tuh? Banyak. Banyak kan ya. Aku baca. Aku baca pokoknya yang kedua aku suka dari Terelie itu buku judul Pulang. Pulang? Dari buku itu aku jadi makin penasaran lagi siapa sih Terelie, buku apa aja sih dari Terelie gitu. Jadi selain dari buku fiksi Hafalan Sholat Delisa, Sabit juga tetap konsisten dalam literasi itu karena membaca karya-karyanya Terelie gitu ya. Iya. Menarik sekali gitu ya. Ada gak pesan-pesan yang ingin Sabit sampaikan kepada teman-teman siswaman 1 Kota Bogor supaya bisa meningkatkan minat bacanya? Kalau menurut aku sih mungkin berawal dari yang menurut kalian tuh menarik banget, kayak misal entah dari covernya, entah dari mungkin ditawarin teman, ini bagus tahu, ini bagus tahu. Mungkin dibaca aja dulu walaupun kalian nggak suka, tapi dibaca aja. Karena menurut aku dari situ kalian bisa kayak nemu, oh kayaknya aku suka nih sama buku, kayaknya aku suka nih literasi. Dari situ juga kalian bisa kayak makin lama kayak aku pengen beli buku ini, aku pengen ini, aku pengen baca ini. Jadi lama-lama kalian jadi makin tertarik buat baca. Jadi mungkin kita harus menemukan dulu ya buku apa yang bisa memantik semangat kita, minat kita terhadap dunia literasi ya, dunia baca gitu. Karena nih, saya juga punya pengalaman ya. Sebetulnya saya salut kagum dengan Sabit yang sudah memiliki minat baca itu semenjak SD. Ya. Dari SD udah suka baca tuh. Sekarang udah SMA masih suka baca juga gitu kan ya. Itu saya kagum gitu ya, salut gitu. Karena jarang banget anak sekolah itu yang punya minat bacanya tinggi gitu. Karena kan biasanya usia-usia segini itu adalah masa-masanya bermain gitu ya dengan teman-teman ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang suka literasi, dia akan meluangkan waktunya untuk membaca buku gitu. Kalau boleh jujur nih, saya pribadi pun sebetulnya zaman SMA itu saya sudah suka baca buku. Tapi baca bukunya kayak
mau enggak gitu. Dan buku yang dibaca itu kalau nggak salah itu karyanya dari Daniel Karge, apa ya, bahasa Inggris gitulah pokoknya. Itu judulnya itu bagaimana caranya untuk mencari kawan. Dan mulai benar-benar suka baca buku itu ketika tahun 2018 awal masuk kuliah. Di situ ada satu buku yang menjadi inspirasi saya, yang pada akhirnya membuat saya juga sebetulnya suka dengan dunia literasi dan jadi senang juga untuk mengoleksi banyak buku gitu. Judulnya itu, ini bukunya novel ya. Novelnya itu berjudul Perpustakaan Kelamin. Pustakaan Kelamin itu ketika orang-orang tahu ya, ngedengar ada judul novel kayak gini, mungkin pikirannya akan kemana-mana gitu ya. Karena ada, mohon maaf, ada diksi kelaminnya gitu. Tapi ternyata di buku ini merupakan kisah cerita yang akan membawa kita untuk bagaimana caranya mencintai, menyukai dunia literasi gitu ya, dunia baca. Bagaimana kita diajari untuk mencintai seorang ibu gitu ya. Bagaimana kita dicintai untuk maksudnya bagaimana diajari untuk bagaimana kita mencintai seorang pasangan, ibu, dan juga buku-buku yang ada gitu. Setelah baca buku novel Perpustakaan Kelamin itu, alhamdulillah ternyata itu bisa memantik saya sehingga saya itu suka gitu terhadap dunia literasi gitu. Walaupun sekarang saya udah jarang baca juga karena saya udah disibukkan oleh berbagai macam hal gitu ya. Tapi sesekali biasanya saya selalu menyempat. Dalam dunia literasi ini memang akan selalu ada gitu satu buku yang menjadi pemantik, yang menjadi inspirasi untuk meningkatkan minat baca, untuk konsisten terhadap dunia literasi. Pasti ada aja gitu. Karena dengan membaca adalah jalan untuk bisa tenggelam. Kalau ibarat kata lautan itu, kita tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan kayak gitu. Bahkan dalam lautan cerita gitu. Kita di situ akan menemukan berbagai macam pengalaman yang baik gitu ya. Dari Sabit sendiri gitu ya. Ada gak pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan nih? Terkhusus untuk calon siswa MAN 1 Kota Bogor tahun ajaran berikutnya. Karena kita kan sekarang ada di penghujung akhir tahun ajaran 2023-2024. Kalau dari aku sih paling semoga kalian tertarik buat masuk ke tim literasi MAN 1 Kota Bogor ini. Soalnya beneran kayak seru banget, dapat teman, dapat ilmu, terus juga bisa belajar bareng sama teman-teman yang lain, sama kakak-kakak yang lain, sama guru-guru yang lain juga. Komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor udah ada platformnya di Instagram. Itu kan saya lihat karya-karyanya tuh bagus-bagus banget gitu, puisi-puisinya. Saya salut lah gitu. Saya pengen ngirim puisi juga, kira-kira bisa gak? Bisa dong Kak, bisa. Bisa? Bisa banget. Oh jadi gak harus siswa aja? Gak harus. Guru pun bisa? Bisa. Oke. Nantilah kapan-kapan saya akan meluangkan waktu untuk menulis puisi biar dipublikasi sama komunitas literasi MAN 1 Kota Bogor gitu ya. Kayaknya seneng banget gitu dipublikasi karyanya gitu ya. Iya. Dibaca sama banyak orang gitu kan. Ada closing statement dari Sabit sebelum kita menutup podcast hari ini? Paling salam literasi dong. Oh iya, salam literasi. Dari saya ya closing statementnya gitu. Teman-teman gitu ya, yang belum memiliki minat terhadap literasi gitu, sebetulnya itu bukan jadi masalah ketika teman-teman emang gak suka baca buku gitu. Karena yang namanya belajar gitu ya, yang namanya menyelami pengetahuan itu tidak melulu dari baca buku. Itu bisa dari nonton video, entah itu di YouTube ataupun di platform lainnya. Tapi yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah ketika kita membaca buku, itu sumber pengetahuannya itu lebih luas, lebih komprehensif. Dan tidak ada orang yang bisa sukses, bisa berhasil dalam dunia akademik tanpa membaca buku. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yaitu Al-Quran ayat 1 dari surat Al-Iqra, itu kan Iqra, artinya baca gitu. Rasulullah aja sudah menganjurkan kita untuk membaca gitu. Karena membaca adalah jembatan untuk memahami dunia, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum punya minat baca buku, mulai dari sekarang usahakan untuk membaca buku. Sehari 2 lembar itu udah cukup. Karena itu setidaknya kita mendapatkan kosakata baru dari setiap bacaan yang kita lakukan di setiap harinya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton. Terima kasih untuk Sabit yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi bintang tamu di podcast Jelang Pulang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menonton video Jelang Pulang dari episode 1 sampai episode 7. Semoga channel Jelang Pulang ini bisa berkembang, bisa maju lebih baik lagi, dan kita menerima kritik serta saran dari teman-teman. Silahkan kirimkan masukannya melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Rana. Saya Sabita. Pamit undur diri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.